Ini yang terkenal dari Abduh adalah gagasan politiknya. Nanti murid-muridnya banyak yang melanjutkan gagasan gurunya. Katanya Abduh, organisasi politik itu bukan persoalan yang ditetapkan secara definitif oleh ajaran Islam. Kalau Islam hanya mengarahkan, tidak menjelaskan definitif kita harus membentuk negara apa. Monarki, teokrasi, apa, dinasti apa, monggolah. Itu kan kesepakatan bersama sosial, asal tidak nabrak prinsip-prinsip tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya kebebasan dan kesadaran politik. Untuk umat bisa sadar akan kebebasan politiknya, butuh pendidikan. Jadi ujungnya nanti ya memang dunia pendidikan ini penting. Jadi harus ada kebebasan dan kesadaran politik. Untuk melahirkan kesadaran politik kita butuh pendidikan. Kalau orang sudah terdidik, silahkan berunding mau membentuk negara semacam apa, asal di situ prinsip-prinsip Islam bisa masuk. Itu politiknya Abduh. Jadi tidak dipatok harus model kayak dinasti apa enggak. Wong dalam sejarah Islam juga macam-macam cara mengorganisasikan politiknya. Nah, jadi kenapa begitu katanya Abduh? Pemerintahan itu dalam Islam itu sifatnya bukan keagamaan tapi duniawi. Urusan tata sosial. Menurut Abduh, silahkan dibentuk organisasi sosial politiknya, cuma jangan lupa prinsip-prinsip Islam seperti tadi. Paling tidak ada 3 prinsip besar. Yang pertama hurriyah, yang ketiga syura, dan yang kedua syura, dan yang ketiga qanun. Itu landasan sistem politiknya. Hurriyah itu kebebasan, kayak tadi ya, dan kesadaran. Kalau sudah orang-orangnya bebas dan sadar karena pendidikannya sudah tinggi, harus ada lembaga konsultatif namanya syura untuk merumuskan tata kehidupan sosial yang baik, dan kendalinya adalah qanun atau undang-undang. Jadi nanti pemerintah itu tugasnya apa? Menjalankan undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Syura. Majelis perwakilan kalau di Indonesia. Majelis permusyawaratan. Tugasnya musyawarah. Kalau DPR itu kan majelis perwakilan. Tugasnya mewakili. Kalau ingin rakyat kaya, sudah diwakili oleh DPR. Kalau ingin rakyat sukses, sudah diwakili oleh DPR. Makanya namanya majelis perwakilan. Sudah cukup diwakili mereka. Oke, makanya kalian tidak usah korupsi, sudah diwakili. Itu syura. Dan nanti tugasnya bikin undang-undang namanya qanun. Qanun inilah nanti yang landasan sistem politik kita. Hurriyah, syura, dan qanun. Terus katanya Abduh, dasarnya adalah demokrasi. Musyawarah itu kan demokrasi. Tidak diputuskan sendiri-sendiri secara otoriter, tapi dirumuskan bersama. Itu kalau bahasa ilmu politik hari ini namanya demokrasi. Dan dalam Islam itu demokrasi kan sudah dikenal lama. Apalagi ada istilah ijma. Ijma itu kan bahasa politiknya
mufakat. Musyawarah untuk mufakat, itu syura untuk melahirkan ijma. Dan itu sudah dikenal lama dalam dunia Islam. Jadi Abdul lebih bermain di substansinya. Ajaran Islam yang mewarnai sistem politik, bukan formalitasnya. Kalau formalitasnya negara mau dibikin seperti apa silahkan. Mau kayak Indonesia ini monggo. Mau kayak Iran monggo. Mau kayak Arab Saudi monggo. Yang penting prinsip-prinsip substansial Islam, syura, konon, hurriyah tadi masuk. Jadi itu visi politiknya Abdul. Disinilah tanggung jawab kekhalifahan kita. Termasuk harus kreatif, mandiri dalam bentuk ijtihad.